Oke. Eh, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curang limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Baik, hari ini akan ada kegiatan pemaparan materi, sehingga hari ini kita dikumpulkan dan kemudian nanti dilanjut dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, kemudian yang selanjutnya adalah pemaparan materi oleh calon guru penggerak kita, kemudian yang keempat adalah pemaparan sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan, kemudian yang terakhir adalah penutupan. Mari sama-sama kita buka acara ini agar acaranya lancar sampai selesai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara sudah dibuka. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah, yang mana hari ini akan disampaikan atau diwakilkan oleh Ibu Haji Eti Herti Suherti. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas dari pagi sampai siang, di mana mohon maaf saya mewakili Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru untuk bisa melaksanakan atau bisa memberikan semangat, memberikan apa yang kita atau diperlukan oleh teman kita, di mana pada Bu Rizka yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan yaitu CGP ya. Mari kita sama-sama dukung dan mudah-mudahan kepada yang lainnya yang belum terpanggil atau belum mengikuti, mudah-mudahan dengan adanya teman kita Ibu Rizka sekarang melaksanakan, nanti kita bisa meniru atau bisa meminta bantuan juga barangkali kita butuhkan. Dan tidak lupa juga Ibu Rizka, mudah-mudahan sekolah SD Tanjung Jaya ini lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Untuk itu sekali lagi Ibu sebagai mewakili Ibu Kepala Sekolah mendoakan semoga apa yang
sekarang dilaksanakan atau apa yang sekarang Ibu Rizka jalankan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga mudah-mudahan anak didik kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan juga ibu juga sebagai disebut senior di sini karena mungkin ketinggalan, mohon maaf, mohon minta bantuannya supaya barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam membantu jalannya kegiatan Ibu Rizka, mohon dibantu oleh teman-teman yang lainnya supaya kegiatan di SD kita lebih meningkat lagi. Kemudian SD Tanjung Jaya itu membawa nama baik yang tadinya bagus, lebih bagus lagi gitu. Jadi dengan adanya guru penggerak di sini, Ibu ucapkan alhamdulillah, sehingga yang sudah walaupun hanya beberapa hari atau beberapa minggu sudah dirasakan, sudah beda ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya penggerak ini, jadi kita juga ikut atau kita juga menjadi ikut guru penggerak, seolah-olah kita juga harus bisa gitu. Jadi alhamdulillah kegiatan anak-anak sudah bisa dilihat sama ibu semua dan bapak semua. Jadi ada peningkatan dari awal dan sampai saat ini alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan yang Ibu Rizka dapat dari misalnya pengalaman dari sana atau dari medsos dan sebagainya, mudah-mudahan kita semua, khususnya ibu sebagai dikatakan guru senior ya, jadi insya Allah mengikuti semua kegiatan. Sekali lagi terima kasih Bu Rizka, mudah-mudahan dengan kegiatan guru penggerak ini diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf barangkali karena mewakili Ibu Kepala Sekolah barangkali salah kata atau banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian kita akan melanjutkan di agenda kita selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Rizka Rismayanti, dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana kita hari ini dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemaparan tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi dan para tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan guru yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Tanpa support dan tanpa bantuan dari ibu bapak semua, saya tidak akan berjalan sampai sejauh ini. Izin hari ini, kalau kata bahasa Sundanya mah sanes mamatahan ngojai kemeri, atau kalau dalam bahasa Indonesia mah meri itu kan bebek ya, bebek udah bisa berenang, jadi bukan maksud mengajarkan orang yang sudah bisa gitu ya. Hanya di sini mungkin ini saya punya sedikit ilmu yang harus kembangkan, disebarkan supaya bisa bermanfaat lagi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator dan yang sudah terlihat di layar, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Ini merupakan modul 1.4. Nah, dari konsep inti modul budaya positif ini
ada 7 bagian Bu yang saya pelajari Pak. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, dimulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Ini bisa kita kaitkan dengan kurikulum baru, ya Bapak Ibu yang sudah diketahui. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada umumnya, semua kurikulum itu bertujuan untuk membuat siswanya lebih baik lagi. Baik kurikulum 2006, 2013, dan sekarang kita merasakan di kurikulum Merdeka. Cuma yang lebih difokuskan pada saat ini, paradigma baru itu adalah digarisbawahi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita melakukan pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi menuntun murid. Kalau teorinya itu di teori pendidikan guru penggerak yang pertama itu ada teori dari Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu adalah menuntun siswa, bukan menuntut. Yang selama ini saya rasakan ya, secara pribadi kita memaksa siswa itu untuk bisa berhitung, untuk bisa menggambar, padahal setiap siswa sudah punya bakatnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya menuntun bakat siswa tersebut yang mana kita arahkan. Dalam teorinya itu bahwa murid atau anak punya garis terlahir dengan garis samar-samarnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu menebalkan garis tersebut. Ya. Dan tujuan dari pembelajaran ini, paradigma baru adalah lahirnya pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang sudah diketahui, yang sering dinyanyikan oleh anak-anak, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa gitu ya. Di sini nggak disuruh nyanyi, nanti takut salah konsep. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Itu yang bertujuan bahwa siswa itu nantinya harus punya keimanan dan ketakwaan, berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya, berakhlak mulia juga. Yang kedua, ada berkebinekaan global, di mana kita tinggal di Indonesia, negara yang penuh akan budaya. Tujuan dari berkebinekaan global ini, murid bisa memahami bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia dan bisa saling menghargai, tidak ada yang namanya yang paling hebat. Di sini kita satu, Indonesia. Yang selanjutnya ada gotong royong, ya, ditanamkan kolaborasi seperti yang sudah ada pada saat ini, yaitu piket kelas, membantu teman yang kesulitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kreatif. Kreatif di sini diharapkan murid itu dapat berpikir lebih lagi. Jadi punya ide-ide baru dalam melakukan pembelajaran. Ya, misalnya diberi tugas, kita hanya memberi garis inti-intinya saja, dikembangkan oleh mereka, sehingga lahirnya karya-karya siswa yang luar biasa. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis di sini itu merupakan pemikiran-pemikiran dari siswa ketika ada suatu kasus yang diberikan oleh gurunya. Misalnya dalam pembahasan kita memberikan sebuah kasus, bagaimana siswa menanggapi hal tersebut. Yang terakhir, mandiri. Siswa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas pemikiran-pemikirannya. Dia juga percaya diri bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kemampuan terbaik saya. Nah, selama ini mengapa ada
kontrol. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Selama ini kan guru terus yang kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Padahal sejatinya guru itu menuntun. Ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Hal ini menjadi miskonsepsi karena ketika siswa itu melakukan sesuatu itu karena hanya ingat dari gurunya, tidak terlahir dari kesadaran murid itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memberikan masukan kepada anak tentang A atau tentang B. Nah, anak itu nanti akan merasa bahwa ketika dia tidak boleh melanggar itu hanya di depan gurunya saja. Jadi lagi-lagi kesadarannya itu belum tertanam dalam diri siswa tersebut. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru, ya, yang tentu itu lebih dewasa daripada murid. Nah, miskonsepsi di sini semuanya itu orang dewasa berpikir bahwa kita itu bisa mengatur yang lebih muda dari kita, mengontrol yang lebih mudah, bahkan memaksa. Padahal hal tersebut akan berpengaruh kepada kepribadian siswa. Jadi nantinya siswa melakukan sesuatu itu bukan dari hati nuraninya, tetapi dari sebuah paksaan. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang sudah dijelaskan tadi, ilusi-ilusi tadi harus kita sama-sama ubah, sama-sama belajar. Dari yang awalnya kita berpikir bahwa semua kita itu sama, memiliki kebutuhan yang sama. Padahal semua orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, harus dipahami itu. Siswa juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Barangkali kan ada siswa yang lebih nyaman ketika belajar menggunakan musik, ada siswa yang lebih nyaman ketika belajar dengan temannya, lebih paham ketika temannya yang menyampaikan dan sebagainya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus ubah paradigma tersebut menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang. Ya. Ketika anak melanggar sesuatu, kita melihatnya anak itu salah. Ketika anak berangkat kesiangan, kita tahunya anak itu salah. Padahal mungkin anak tersebut punya alasan tersendiri mengapa dia berangkat sekolah itu kesiangan. Jadi pandangannya itu tidak tertuju pada satu, lebih luas lagi. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tadinya seperti itu, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sama yang seperti di atas, berpikir lebih luas lagi. Jangan, contohnya gini, Bapak suka buah mangga yang pedas kalau ngerujak. Beda dengan saya tidak suka pedas, Pak. Itu menurut saya nggak enak. Nah, itu kan sesuatu yang kecil ya, tapi berpengaruh. Nah, kita tidak bisa kekeh, ini enak, yang pedas aja, yang pedas, gitu ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dasar anak melakukan sebuah kesalahan itu mungkin yang pertama timbul dari ketidaktahuan. Yang kita harus sebagai guru menuntun anak tersebut supaya sadar, supaya tahu, gitu. Jadi tidak menjudge langsung ketika anak melakukan kesalahan langsung disalahkan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ketika kita menyadari hal itu, bahwa orang lain itu kita tidak bisa meminta orang lain berperilaku seperti apa yang kita inginkan. Itu sangat sulit. Yang kita harus lakukan adalah kita yang mengontrol diri akan perilaku orang lain tersebut. Misalnya kita tidak suka terhadap perilaku orang lain tersebut, ya kita yang mengontrol diri. Atau bisa juga kita memberikan pemahaman tentang hal tersebut. Kalau misalkan pengalaman atau perilaku tersebut melanggar apa yang sudah ditentukan. Selanjutnya,
Saya bisa mengatur orang lain, saya tidak bisa mengatur orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada anak yang melanggar, membuang sampah sembarangan contohnya, kita sebelum kita menjudge anak itu bahwa itu melakukan sebuah kesalahan, kita ajak berbicara dulu bahwa apa akibatnya ketika sampah tersebut dibuang secara terus-menerus tidak pada tempatnya. Bahayanya, yang akan timbul nantinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Kalau tidak salah dari bahasa Inggrisnya itu ada win-win atau apa ya? Ada yang bisa mengoreksi win to win. Jadi semua orang itu adalah pemenang, ya. Tidak ada yang kalah. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti mereka kalah dan kita sebagai guru yang menang. Tidak. Sebagai guru kita harus meluruskan bagaimana supaya anak ini menjadi pemenang dengan tidak melakukan kesalahannya lagi. Itu paradigma yang harus diubah, yang sama-sama kita belajar. Nah, selanjutnya ada materi tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Ya, di sini juga saya baru mempelajari bahwa penghargaan dan hukuman itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nanti ketika kita terus-terusan memberikan reward kepada anak, nanti anak terus bergantung, dan ketika reward itu tidak ada, anak akan kecewa. Itu di situ kenapa tidak tanpa, ya, di sini digarisbawahi tanpa. Kemudian hukuman. Nah, hukuman di sini nanti kita akan bahas, kita akan menggantinya dengan sebuah konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung push up 10, keliling lapangan 10 kali, tidak. Jadi kita membuat dulu kesepakatan dengan anak bahwa ketika mereka melanggar, apa yang akan mereka dapatkan. Jadi mereka sudah sadar, oh saya melanggar nih, jadi saya harus membersihkan kelas misalnya, saya harus berperilaku lebih sopan lagi. Jadi jatuhnya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi yang memang sudah mereka tahu dan mereka ingat. Jadi bukan berasal dari kita sebagai guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, disiplin positif tadi harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Ya, setelah nilai tersebut disepakati, ya, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Yang paling umum nilai-nilai kebajikan itu ada di yang sudah dibahas tadi, profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nilai lain sebetulnya banyak, ya Bapak Ibu. Di modul yang saya pelajari itu nilai-nilai kebajikan itu ada 6 bahkan lebih, tapi saya di sini ambil 3 saja. Yang selanjutnya ada 9 pilar karakter 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras,
kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Yang selanjutnya ada dari Ibu Primarius Program. Sikap murid itu harus toleransi, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Hal-hal ini bisa diambil, bisa dirangkum, dan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas atau di sekolah kita. Jadi kita mau ngambil nilai yang mana nih yang kita sepakati untuk menjadi nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Oke. Dalam disiplin positif itu ada sebuah motivasi kenapa hal itu terjadi. Bagaimana murid itu melakukan hal tersebut. Jadi motivasi ini menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama, kenapa dia melakukan hal itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lagi-lagi karena takut akan hukuman. Jadi ketika ditanya, kenapa berangkatnya selalu tepat waktu? Saya takut dihukum, Bu. Nah, berarti motivasinya itu masih berasal dari orang lain, takut akan hukuman, menghindari hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kamu nilai ulangannya selalu 100? Karena, Bu, saya dijanjikan oleh orang tua nanti kalau nilainya 100 terus bakal dibeliin barang yang saya inginkan. Khawatirnya ketika hal tersebut tidak terjadi atau misalkan ada sesuatu yang membuat orang tuanya tidak bisa melaksanakan janjinya, dia akan memiliki rasa kecewa yang luar biasa. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, yang tidak tergantung dari orang lain. Ada atau tidaknya imbalan, dia tetap disiplin. Ada atau tidaknya hukuman, dia tetap disiplin. Contoh kecilnya ya, alhamdulillah nih, di sekolah kita itu dipantau atau tidak dipantaunya ibu kepala sekolah, pembelajaran dimulai tepat pukul 7. Itu berarti motivasinya sudah paling bagus. Yang nomor 3 berasal dari diri sendiri. Nah, mari sama-sama kita belajar bagaimana caranya untuk menanamkan hal tersebut sehingga siswa-siswa kita semuanya melakukan hal-hal positif itu berasal dari dirinya sendiri, tidak takut akan hukuman, dan tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Disiplin positif, budaya positif juga berpengaruh dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dihindari ya karena kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dari makan, minum. Kalau dulu saya belajarnya sandang, pangan, papan. Mungkin masih sama ya, masih sama sandang, pangan, papan. Kalau mungkin sekarang zaman mah udah beda. Ya, primer, sekunder. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah perlunya kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi ketika siswa kita melanggar sesuatu, itu kalau kata bahasa anak gaul sekarang mah caper sama gurunya, ingin diperhatikan. Karena sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, dengan saya melanggar, ibu guru atau bapak guru akan perhatian sama saya. Ini di sini, mereka tidak bisa disalahkan karena kebutuhan dasar kasih sayangnya mungkin yang dia dapat kurang, bisa di rumahnya, bisa di keluarganya juga kurang. Iya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan di sini dia ingin tampil menjadi yang paling. Iya, kalau yang paling pintar mah nggak apa-apa ya, ada budaya positif. Tapi ketika penguasaan dirinya ingin tidak bisa menonjol di hal itu, dia mencari hal lain.
Jadi sesuatu yang orang lain gak punya nih. Saya apa ya kira-kira bisa? Saya nih pengen paling dilihat, saya nomor 1 di sini. Kemudian kebutuhan dasar, kesenangan, melakukan sesuatu supaya bisa menyenangkan dirinya. Mungkin bagi dirinya itu hal yang paling menyenangkan. Belum tentu buat kita itu sesuatu yang menyenangkan. Yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Orang melakukan sesuatu hal karena ingin bebas, karena merasa saya punya kebebasan atas diri saya sendiri. Saya tidak mau diatur. Itu ketika melakukan sebuah kebebasan. Nah, dari budaya positif kita akan belajar mengetahui ada teori tentang 5 posisi kontrol guru pada siswa dalam menanamkan budaya positif. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Berarti tidak ada back berarti tema. Oke. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ini langsung di-judge. Langsung seperti yang sudah kita bahas tadi. Ketika misalnya berangkatnya telat jam 8 baru sampai sekolah. Kamu telat. Jadi anak tuh tidak dikasih waktu untuk memberitahu, menjelaskan apa alasannya dia terlambat. Langsung aja, enggak, saya nggak mau tahu. Kamu harus dihukum. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita tuh bahasanya kalau yang penghukum tadi emang langsung nadanya tuh tinggi. Kalau yang pembuat merasa bersalah ini nada yang digunakan tidak tinggi, tapi langsung kena hati mereka. Contohnya, saya sangat kecewa dengan kamu, gitu. Terus gara-gara kamu saya disalahkan, saya malu. Kamu kan wali muridnya saya, kamu terlambat, saya yang malu. Saya kecewa sama kamu. Nah, ini membuat anak merasa bersalah akan perbuatannya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ya, di sini bahasa yang digunakan adalah bahasanya mereka. Jadi kita merangkul mereka. Ya udah, nggak apa-apa, tapi nanti jangan diulangi lagi ya. Jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nadanya lembut, merangkul. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau di sini, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, contohnya tidak mengerjakan PR, anak tersebut harus mengerjakan PR. Misalnya ketika waktu istirahat, dan langsung ditungguin sama gurunya, dipantau terus. Misalnya ada anak yang tidak bawa perlengkapan hari itu, mau kamu harus beli sekarang. Ibu lihat, ibu pantau dari sekarang. Itu posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer, yang pertama itu menanyakan dulu apa kendalanya sehingga anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Kemudian anak tersebut diyakinkan bahwa ya namanya kita manusia, semua orang tuh bisa melakukan kesalahan, dan terus dibangun motivasinya sehingga lama-lama anak tersebut sadar bahwa hal tersebut melanggar dan itu tidak baik untuk kehidupan selanjutnya. Sebelum beranjak ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya dulu, dari kelima posisi kontrol guru ini, mana yang paling tepat ketika diaplikasikan kepada murid? Nomor 3. Ada lagi? Nomor 5. Oke. Kita beranjak ke nomor 3 ya. Di sini memang ada posisi sebagai temannya. Tapi posisi di sini nanti akan berefek anak itu
punya apa ya, merasa kita tuh temennya, jadi iya Bu, betul. Jadi berani aku tanpa diberitahu, soalnya di sini posisinya diberitahu kesalahannya bagaimana, sebaiknya bagaimana. Nah, yang tadi ada yang jawab juga bahwa posisi kelompok yang paling tepat adalah katanya manajer. Ya, di sini memang sangat perfeksionis sekali sebagai seorang guru. Kalau saya pas rukol sama Fasil sama anggota CGP lainnya, ini tuh posisi guru sebagai seorang malaikat dan bidadari gitu juga. Halus banget, merangkul ke anak gitu. Cari tahu anak kenapa, salahnya di mana. Wah, pokoknya mah luar biasa kok ya. Ini saya juga masih belajar gitu ya. Iya. Iya. Menyambung. Enggak Bu, tidak. Jadi di manajer ini dia tidak menyalahkan. Nanti di manajer ini anak sadar sendiri kesalahannya tanpa gurunya menyudutkan. Kalau ini gurunya menyudutkan. Artinya si anak itu karena berbuat kesalahan dia merasa bersalah. Iya, karena kalau kata Sundanya mah apa ya? Basa-basi teh. Sadar sendiri lagi. Iya, basa-basinya teh banyak pisan Bu di sini teh dari awal gitu ya. Dari awal diemong dulu, kamu kenapa, ada apa hari ini, pokoknya bisa berlanjutnya kayak ceritanya panjang sekali satu kasus itu kalau kita sebagai manajer. Ya, saya juga masih belajar. Nanti kita lihat ada video tentang contoh posisi guru sebagai manajer. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Budaya positif bisa diciptakan. Yang pertamanya itu adalah dari kelas kita sendiri, Bu. Pak. Ditanamkan dari hal kecil dulu. Dimulai dari keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Biasanya yang namanya peraturan itu dibuat oleh kita sebagai guru atau dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan ditanamkan di anaknya masing-masing. Keyakinannya seperti apa? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kamu tidak boleh membuang sampah. Anak tersebut tidak tahu kenapa kita tidak boleh membuang sampah, karena itu hanya sebatas peraturan, bukan keyakinan mereka. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini tata cara pembentukan keyakinan kelas. Awal pembelajaran, saya ini membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Tapi belum belajar tentang teorinya. Yang hanya saya tahu, oh, kelasnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Ternyata apa yang saya aplikasikan di kelas ini belum sesuai dengan bagaimana seharusnya. Tapi alhamdulillah hal tersebut sudah diklarifikasi langsung kepada anak-anak. Kita membuat ulang kesepakatan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi anak-anak itu tidak membayang-bayang. Real, terjadi real. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang sudah ada gitu. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kebijakan tadi. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini Bu, kesalahan saya waktu awal di sini. Kesepakatan kelas yang saya buat itu tidak disering lagi. Ketika anak-anak menuliskan keinginannya, tidak boleh main bola di kelas. Itu anak-anak perempuan karena mereka nggak serisi. Anak laki-laki juduk main bola di kelas. Langsung saya setujui. Oke, setuju ya ini. Tanpa diubah menjadi bentuk positif. Seharusnya pernyataan tersebut diganti. Kenapa teman-teman laki-lakinya tidak boleh main bola di kelas? Supaya kelasnya tidak berisik, Bu. Oh, berarti kelasnya harus apa? Harus bagaimana? Nyaman
Nah, itu keyakinan kelasnya. Wah, berarti itu nih ya. Ya, bukan tidak boleh bermain bola. Nah, tugas kita di situ sebagai guru menuntun hal tersebut. Itu juga saya masih sampai saat ini saya masih merasa, aduh iya, saya melakukan sesuatu yang belum saya ketahui. Jadi, tapi saya kan di sini Ibu Bapak semua sudah mengetahui hal tersebut. Ya, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua wali kelas. Nah, di sini juga ketika saya melakukan kesepakatan kelas yang pertama, itu semua siswa saya minta pendapatnya, ada beberapa yang sama dan itu semua disertakan. Padahal ada anak yang minta tidak boleh membuang sampah sembarangan, sama tadi tidak bermain bola di kelas, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu ada yang tidak boleh membuang sampah di sorok, ada yang tidak boleh membuang sampah di pinggir kursi kan sudah suka diselip-selip gitu ya. Nah itu kan harusnya dijadikan satu menjaga kebersihan kelas. Nah itu dari banyaknya murid itu dengan opini yang banyak kita kelompokkan sehingga keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak dan mudah diingat oleh anak-anak. Iya, disimpulkan. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan lingkungan kita yang ada di sini ya. Tidak membayangkan kita sedang di Jepang misalnya, kita sedang di Korea atau di mana. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Jadi tidak hanya gurunya yang membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi siswa dilibatkan, mereka maunya seperti apa dan guru di situ menuntut untuk sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah keyakinan kelas tersebut dibuat, dari waktu ke waktu itu kita mengevaluasi ya, apa yang sudah berjalan, apa yang sudah dilaksanakan dan mana yang harus terus ditingkatkan. Seperti itu. Nah, di sini dia ada sedikit video tentang membuat keyakinan kelas. Sebelum nah ini linknya itu ya. Di sini saya praktek membuat keyakinan kelas ya, mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah saya buat waktu pertama yang belum sesuai. Bisa diplay satu ya. Buat evaluasi. Pada pertemuan kita akan membuat keyakinan kelas. Bu, apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Tentunya itu sama ya. Buat apa Bu? Buat agar kelas kita itu punya dijelaskan tentang apa tujuan dari keyakinan kelas. Hal-hal yang harus tertanam dalam diri kalian. Kelas kita itu harus seperti apa? Kalian inginnya kelasnya seperti apa? Ya. Ibu akan bagikan nanti ini ya, kalian tuliskan keinginan kalian kelas kalian itu seperti apa. Ya, misalnya Bu, saya mau kelas saya bersih, jadi harus bagaimana? Ya. Paham belum? Nah, di sini siswa menuliskan keinginannya seperti apa di kelas, satu persatu. Ya bulan ya. Silakan ada isi apa? Tuliskan nama dan kalian inginnya seperti apa kelasnya. Ya, bagaimana? Ya. Siap, tulis. Itu di
Boleh di skip nggak apa-apa. Nah, setelah ditulis ditempelkan. Yang mereka inginkan itu ditempelkan di papan tulis. Dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh anak-anak itu ada beberapa hal yang sama, jadi dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, diambil suatu kesimpulan dari beberapa kelompok yang telah dibuat. Yang dari kelompok pertama itu semuanya tidak membuang sampah, jadi harus menjaga kebersihan kelas. Nah, dari beberapa kesimpulannya ada 5 yang diambil untuk menjadi keyakinan kelas dari 29 siswa. Nah, itu ada sedikit contoh tentang pembuatan keyakinan kelas. Barangkali ada yang bisa diambil mana ambilan baiknya. Kalau misalkan ada yang kurang, mari sama-sama dikoreksi dan diperbaiki supaya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya dari kelas 4. Saya senang sekali telah membuat keyakinan kelas menjadikan saya dan teman-teman menjadi disiplin. Itu adalah respon siswa tentang bagaimana rasanya mereka membuat keyakinan kelas. Ada satu respon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim kelas 4. Saat membuat keyakinan kelas saya merasa bahwa karena suasana kelas akan menjadi bersih, tidak berisik, dan suasana belajar akan tertib. Nah, itu respon dari kedua siswa perwakilan kelas 4. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas untuk memotivasi anak bahwa hal-hal yang sudah mereka yakinkan itu harus ditanamkan. Nah, di sini selanjutnya ada materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini, namanya juga segitiga ya, jadi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk membantu individu mencapai stabilitas
emosional dan mental. Caranya yaitu berikan waktu untuk tenang, jadi tidak langsung digebrak ketika dia salah. Gunakan teknik pernapasan atau napas, misalnya kalau masih shock atau masih kaget karena ketahuan melanggar, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Pastikan individu merasa aman dan didengar sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi setelah stabil, baru anak tersebut bisa menjelaskan kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya memahami dan mengakui perasaan serta kebutuhan yang mendasari perilaku tersebut. Nah, di sini setelah anak sudah stabil dan dia tahu gitu apa yang dia lakukan, kenapa alasannya, di sini kita luruskan, divalidasi hal yang salah tersebut. Caranya tuh ini ada dengan kalimat, apa yang kamu rasakan saat itu? Apa yang membuatmu bertindak seperti itu? Jadi menanyakan alasannya. Nah, ini membuat mereka merasa dihargai, merasa dimengerti. Gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bertujuan untuk menggali keyakinan atau nilai-nilai yang mungkin telah dilanggar dan membantu individu memahami dampak dari tindakan mereka. Tanyakan tentang keyakinan mereka, misalnya. Nah, di sini itu setelah memvalidasi bahwa apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas, seperti itu ya Bu, dikaitkan pelanggaran yang dilakukan itu dikaitkan, itu sudah sesuai belum ya dengan keyakinan kelas kita? Kalau belum, kenapa? Apa akibatnya? Nah, di sini menanyakan keyakinan sehingga dia sadar bahwa oh iya, ketika saya melakukan kesalahan A akan berdampak apa? Nah, di sini ada sebuah video dialog. Video tentang contoh penerapan kelas 3 institusi. Menggunakan apa kalau untuk apakah TKP digunakan untuk mencoret masjid? Bukan. Bagaimana seharusnya TKP digunakan? TKP digunakan untuk menghapus contoh. Oke, menghapus tulisan yang salah ya ketika ya. Misalnya dia harus menggunakan TKP. Ya, setiap orang pasti memiliki kesalahan dan itu tidak apa-apa, sebuah kewajaran. Pasti ada alasannya. Mengapa Aldo mencoret meja di masjid? Saya suka menggambar dan menulis. Hebat sekali ya, Aldo emang menggambarnya bagus sekali. Tapi apakah meja itu fungsinya untuk coret? Bukan. Bagaimana meja seharusnya digunakan? Meja untuk menulis. Untuk menulis ya di atasnya ya, pakai buku. Oke. Bagus sekali, Aldo itu punya hobi yang sangat hebat, dia menggambar. Tapi harus disesuaikan ketika Aldo ingin menggambarnya harus di mana? Di buku gambar ya. Ketika ingin menulis, Aldo harus menulisnya di buku menulis ya. Aldo ingat dengan kesepakatan dengan kelas yang sudah buat, dengan kebersihan. Ya bagaimana? Harusnya menjaga kebersihan. Apakah menjaga kebersihan itu penting ya? Apakah perbuatan Aldo itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Bagaimana seharusnya? Juga apa? Bagaimana? Seharusnya saya tidak mencari-cari. Oke, ya. Untuk menjaga kebersihan ya, supaya mejanya tetap bersih. Nah, apakah Aldo bisa dengan perbaikan tersebut? Iya. Oke, gue yakin Aldo bisa. Anak Aldo yang kita terima kasih sudah mau memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Sekarang Aldo bisa kembali lagi. Nah, ini merupakan contoh ketika penanganan pelanggaran dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini tidak ada jas hukuman, tidak ada anak menjadi merasa salah, tidak berperan sebagai teman juga. Jadi berperan betul-betul sebagai manajer yang memanage benar-benar sehingga kesalahan tersebut dia tahu gitu tanpa gurunya menyebutkan itu sebuah kesalahan. Iya, sadar sendiri. Memang prosesnya tidak mudah ya Bu. Saya juga
masih belajar gitu. Pernah ketika mau menerapkan ini di kelas secara universal, saya nggak kuat, mau apa kasarnya, mau marah gitu. Cuma yang saya lakukan, dia duduk gitu ya, sesuai dengan anjuran kalau kamu mau marah, jangan marah ya. Caranya apa? Ketika sedang berdiri bisa duduk gitu. Jadi saya duduk dulu, diam aja. Anak-anak tanya, Bu Rizka kenapa? Diam aja kan. Saya biasanya selalu cerewet gitu kalau di kelas. Nggak, ibu lagi tarik nafas kalau begitu. Ibu kan nggak marah, diam aja. Jadi anak-anak bertanya-tanya, padahal saya sedang, sebelum saya menstabilkan orang lain, saya berusaha menstabilkan diri saya sendiri. Ya, ini memang sangat tidak mudah. Kalau kita personal kepada seorang anak itu mungkin bisa gitu karena waktunya tidak berbarengan. Tapi kalau langsung itu saya juga masih belajar. Tapi alhamdulillah dengan dimulainya penerapan segitiga restitusi ini, sedikit demi sedikit anak sadar akan keyakinan-keyakinan yang telah mereka sepakati di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Rizka. Ibu Rizka tidak mampu memarahi dan menghukum saya ketika saya menangkap keyakinan kelas. Nah, ini ada respon siswa tentang penerapan segitiga restitusi. Tapi anak nggak tahu bahwa itu penerapan segitiga restitusi. Tahunya dia itu sedang diajak berdiskusi oleh saya. Nah, ini ada karena materi tentang budaya positif, alhamdulillah di sekolah kita itu sudah banyak sekali budaya positif yang dijalankan melalui senyum sapa salam sopan santun, itu sudah ada di sekolah kita. Terus pembiasaan ngaji bersama sudah ada, sekarang ditambah hafalan kauni dengan metode kauni, itu sudah merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita, dan ini merupakan contoh budaya positif yang ada di kelas. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar sudah kita terapkan semuanya ya di alhamdulillah di sekolah kita. Jadi ini soalnya panjang sekali sampai Al-Fatihah selesai. Sebelum ini ada lagi videonya. Nah, pembiasaan meminta izin ketika hendak keluar kelas, mengacungkan tangan baru meminta izin. Setelah anak meminta izin tersebut, ketika kembali lagi ke kelas harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebagai budaya positif yang 5S, senyum sapa salam sopan santun. Iya, kenapa Najina? Yang ini penerapan keyakinan kelas, berbuat baik kepada teman dengan menginjakkan alat tulis. Berdoa sebelum pulang, mungkin sedikit ya, karena sampai selesai sudah. Nah, ini mereka bertanggung jawab atas kursi dan meja mereka sendiri. Jadi tidak petugas tiket yang mengangkat kursi mereka.
ya sepatu tadi jinjing ya. Udah gak dipakai ya. Padahal tahu gitu ya, sedang didokumentasikan, tapi ya namanya anak SD polos aja gitu di jinjing. Ini juga lagi pikir ya tasnya digendong-gendong aja gitu, padahal kan lebih baik disimpan terlebih dahulu. Pembiasaan menjaga kelas dan kolaborasi, gotong royong, piket bersama. Oke, selesai. Setiap pagi sholat Jumat ya. Iya Bu, belum terlaksana itu. Sudah selesai itu videonya. Oke, itu dari contoh penerapan budaya positif yang alhamdulillah sudah dilakukan, dan saya yakin, saya tahu juga bahwa itu semua sudah diterapkan di sekolah kita. Tinggal menambah keyakinan kepada siswa. Mereka melakukan itu bukan karena takut akan hukuman, bukan juga ingin sebuah penghargaan, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya terkait materi yang telah disampaikan? Barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu, atau di sini kita sama-sama ya, barangkali saya belum bisa menjawab, barangkali ada yang lebih dahulu bisa menjawab. Karena bukan seperti yang dikatakan oleh PP ya ketika berkunjung ke sini, bahwa guru penggerak itu bukan sebuah titel atau jabatan. Semua di sini adalah guru penggerak. Hanya saja saya mengikuti pendidikannya terlebih dahulu. Ya Ibu, makasih ya atas waktunya. Saya khususnya pribadi merasa senang sekali dengan adanya apa ya, kan ini kan merupakan syarat sebagai pendidikan. Iya, Ibu. Setiap kali ini. Dan ini saya mengimbau kepada semuanya. Ini adalah salah satu contoh dan kita bisa menerapkan ke semuanya guru ya. Setiap hari berilah cara mengajar yang sesuai lah gitu ya. Dan walaupun cara mengajar itu kan sesuai dengan karakter kita masing-masing ya, tapi ini mengacu lah, kita mengacu ke sini ya. Jadi kalau misalnya setiap hari kita seperti ini, kayaknya tertib lah gitu ya. Setiap hari mau masuk itu berbaris dulu, kemudian ya itu juga udah dibiasakan ya. Tapi kadang ada aja anak gitu ya, tapi kita bagaimana bisa membiasakan, memberikan keyakinan yang tadi itu ya. Itu saja ya Ibu. Jadi saya pribadi sebagai pimpinan di sini, apalagi kita sekarang mau menghadapi akreditasi ya, kita coba terapkan lebih baik lagi. Ya udah, saya merasa Ya. bagus. Terima kasih Ibu. Barangkali ada yang lainnya? Ya Ibu, mangga. Terkait dengan yang tadi dijelaskan, salah satunya di apa ya, saya lupa itu kan seringnya, maksudnya umumnya itu ketika kita memberikan materi atau apapun, baik itu di lapangan ataupun di dalam kelas, kita selalu memberikan materi dulu ketika kita mengajukan pertanyaan ke anak. Tadi di situ kan kita tidak boleh memberikan apa itu namanya, semacam kayak hadiah gitu ya, reward atau reward gitu ya. Tapi kan sebenarnya anak itu bisa menjawab, cuman karena tidak ada rewardnya atau apa, kadang anak itu malas gitu loh. Sedangkan salah satunya tadi itu kalau di kurikulum Merdeka itu kan kita nggak boleh memberikan reward ya Bu ya. Cuma untuk menerapkannya, ketika kita pancing satu, siapa yang bisa aja nanti dikasih ini, nah anak itu berlomba-lomba, saya untuk kesininya bagaimana supaya anak itu jadi tanpa harus kita pancing memberikan hadiah atau reward itu, jadi anak tuh langsung oh ya Bu saya. Sedangkan ke sini itu udah dicoba tuh kayaknya agak-agak susah gitu loh. Nah bagaimana caranya supaya anak itu, apakah kita itu harus jangan ini ya, maksudnya ya bisa silahkan mencari tapi tetap susah maksudnya. Jadi ketika coba yang bisa nih nanti ada ini, baru anak berlomba-lomba. Nah itu bagaimana caranya supaya anak dengan sadar sendiri tanpa ada dari gurunya langsung oh ya Bu saya bisa gitu. Terima kasih Bu.
sebelum dijawab, barangkali ada yang punya opini tersendiri gitu. Oh ya, Nama Mangga. sedikit aja. Pengalaman saya waktu dulu gitu ya. Memang yang namanya reward atau hadiah itu anak itu menarik sekali. Jelas anak itu sangat tertarik lah itu. Nah setelah kebiasaan itu ya kita nggak selalu terus menerus begitu, enggak. Tapi pelan-pelan dia kebiasaan menjawab atau memberikan pendapat. Jadi karena udah biasa, jadi walaupun tidak ada reward atau tidak ini berlanjut. Itu pengalaman. Ada lagi barangkali katanya menurut ibu awalnya aja, jadi kita nanya juga kan terbiasa. Tapi tadi menurut pendapat ibu itu enggak ibu ya, harus ada aja. Nah ini yang harus ini yang sangat dikhawatirkan. Dan setiap hari kita maksudnya dalam acara Iya, dalam acara tertentu. dalam pembelajaran setiap hari ya, tapi nggak cuma acara tertentu, karena bagaimana caranya supaya anak itu tanpa harus kita kasih reward itu, anak langsung saya bu. Iya. Terutama pelajaran yang anak dianggap berat atau matematika, kayak gitu kan, nah itu jadi memancing anak gitu. Mia, kalau untuk penghargaan itu sebenarnya tidak bukan sangat tidak boleh, tidak. Hanya mengganti penghargaan tersebut. Misalkan yang tadinya barang atau uang diganti menjadi sebuah kata-kata, sebuah motivasi. Misalkan kamu anak yang rajin, kamu anak yang hebat. Kalau misalkan mungkin kalau kelas rendah itu bisa ya, tapi kalau kelas tinggi mungkin agak sulit. Nah, bisa digunakan juga dengan pemberian motivasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran, baik setelah pembelajaran. Motivasi di sini kita bisa ceritakan kisah-kisah hebatnya orang yang sukses, kisah-kisah hebatnya orang yang pandai berbicara nantinya bakal menjadi apa. Itu banyak sekali, bisa kita lewat video-video motivasi. Nah, semoga dari hal tersebut bisa memotivasi anak agar mereka aktif. Jadi tidak tergantung dengan penghargaan yang diberikan. Bahkan anak sekarang tuh ada yang menyepelekan, misalnya dikasih reward berapa, cuma segitu, gitu kan ya. Nah, supaya hal-hal tersebut kita hindari, kita sama-sama belajar untuk memotivasi siswa yang lelah, karena ketika sepeda itu dikayuh terus-terusan kita akan sampai pada tujuan. Walaupun saat ini mungkin belum tercapai, susah, anak tuh harus dikasih reward terus, coba lagi, kita coba lagi, motivasi anak lagi, terus-terusan secara menerus. Insya Allah apa yang menjadi tujuan dengan niat baik akan terlaksana. Mungkin seperti itu bu, kurang lebihnya mohon maaf. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan. Itu antara menuntut dengan menuntun yang agak sulit kami lakukan di kelas tuh. Gimana bu? Ya. Menuntut dan menuntun itu kami pelajari di pendidikan guru penggerak di modul 1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menuntun, bukan menuntut. Apa maksudnya di sini? Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi misalkan kita tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak. Contoh, anak tersebut hobinya menggambar. Ketika berhitung, anak tersebut tidak terlalu pandai. Nah, arahan diberikan. Ya, kita memberikan arahan, kita memberikan pembelajaran seperti biasa kepada anak tersebut. Akan tetapi kita tidak bisa memaksakan. Karena setiap anak adalah terlahir dengan karakteristik dan bakat yang berbeda-beda. Karena mungkin kedepannya dia akan jadi seniman, bukan jadi the next Jerome Pauline gitu ya. Jadi Jerome Pauline ini ada di sebelahnya, di temannya. Gitu. Jadi kita support, kita ajarkan, kita support, tapi kita tidak memaksa. Ya. Misalkan soalnya terlalu sulit, jadi soal itu sesuai dengan kemampuan anak, tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan anak, itu yang saya pahami. Jadi kembali lagi ke mungkin kita sebagai guru harus memiliki kesabaran yang lebih, karena kita menghadapi bukan hanya 1-2 orang siswa, tapi 30 bahkan lebih karakter siswa yang berbeda. Seperti itu Ibu. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya juga di sini masih sama belajar.
apabila ada yang baik sama kita diambil, apabila ada yang kurang mari sama-sama kita perbaiki untuk kemajuan sekolah kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan dulu kepada pemateri. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Rizka Rismayati dengan tema tadi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, acara selanjutnya. Karena tanya jawabnya sudah selesai, mungkin barangkali ada yang mau, barangkali mau ada yang bertanya lagi, boleh nanti dipersilakan lagi untuk dijawab oleh Ibu Rizka. Ada lagi yang mau? Lagi? Sudah? Ibu? Bapak? Sudah. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rizka. Yang pertama, dalam penerapan budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada pendekatan teori kontrol. Yang ketiga ada disiplin positif. Dan yang di dalam disiplin positif itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan juga keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yang mana di dalam tahapannya ada menstabilkan identitas atau emosi, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin kesimpulannya hanya seperti itu. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lewati bersama-sama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dalam acara ini mohon maaf bila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu selalu datang dari saya dan kebenaran itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten nenek ikut tiasa ngilingan dari awal. Saya selaku kepala sekolah di SD Tanjung Jaya. Sebelum dan sesudahnya saya merasa gembira sekali dengan adanya paparan tadi yang dilaksanakan oleh salah satu guru dari kelas 4, yaitu Ibu Rizka. Ternyata setelah mengikuti apa yang Ibu Guru sampaikan, banyak sekali kemajuan ya, dengan apa yang akan dilaksanakan, mulai dengan adanya program atau kurikulum merdeka ya, jelas banyak sekali kemajuan. Dan mengikuti jalannya tadi paparan dari Ibu Rizka itu, saya merasa bangga sekali. Apalagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti ini bisa ditularkan dan dilaksanakan oleh semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6, dan sehingga mudah-mudahan pendidikan di kita ini akan lebih maju, sehingga menjadikan siswa yang berkualitas ya, beriman, bertakwa, dan mendapatkan lulusan ya dari sekolah kita yang dapat dipercaya oleh kita sekolah, juga masyarakat, membanggakan nama SD kita ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kita semua ya di dalam lingkup warga belajar ini, mudah-mudahan sekolah kita akan lebih maju lagi, berprestasi ke depannya ya. Dan itu banyak sekali yang harus kita laksanakan dan kita kerjakan untuk ke depannya ya. Tentu saja memerlukan
inspirasi gitu ya dari guru-guru ya yang berpotensi ya, sehingga kepercayaan rakyat itu masyarakat itu untuk menyekolahkan anaknya di SD kita ini menjadi lebih dipercaya loh, karena melihat ya kemajuan dari sekolah kita ini. Dari awal ya kita mengajar, guru-guru itu di sini ya tepat waktu, disiplin, sehingga anak-anak itu merasa dengan adanya disiplin, gurunya mengajar dengan baik ya, menuntun, membimbing, sehingga anak itu merasa betah ya, terutama belajar dengan Bapak Ibu guru di kelas ataupun di luar kelas. Dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh semua warga di sini atau khususnya ibu bapak guru, sehingga program kita sebagai pendidik atau menurut kurikulum yang sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar ya, bisa terwujud dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berprestasi. Itu saja ya, dan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opianan dari SD Negeri Tanjung Jaya. Alhamdulillah, dengan penjelasan paradigma baru, saya mendapat tambahan ilmu, dapat wawasan baru untuk dilaksanakan di sekolah, khususnya untuk anak-anak. Walaupun sekolah ini udah bagus ya, tapi di sini kami menemukan wawasan baru yang mungkin lebih baik lagi ke siswa-siswi SD Negeri Tanjung Jaya. Semoga kami bisa menerapkan paradigma baru ini untuk memajukan sekolah SD Negeri Tanjung Jaya ini lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga yang menjelaskan Ibu Rizka mendapatkan ya, ilmu untuk berbagi lagi kepada kami untuk bisa dilaksanakan khususnya di sekolah kami ya. Umumnya untuk mungkin kalau misalkan lebih baik untuk semua sekolah patut kita contoh ya. Demikian ucapan dari saya. Bila kekurangan kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.